Baik, selamat pagi waktu Indonesia, Bapak Dinil yang sedang menempuh pendidikan doktor di Turki. Ini luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu Pak Dinil, calon doktor yang sedang menempuh S3-nya di Turki. Apa kabar Pak Dinil? Alhamdulillah sehat Pak Kadafi, teman baik saya, sahabat saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ini punya kesempatan luar biasa. Teman-teman, saya kedatangan calon doktor yang saya sendiri nggak tahu kapan daftar untuk S3. Mohon doanya mudah-mudahan bisa segera. Pak Dinil, hari ini sedikit kalau misalnya kita berbicara di Indonesia sedang kondisi pandemi ini, sekarang kondisinya gini Pak, banyak mahasiswa itu yang mengalami kesulitan dengan khususnya hari ini kita membahas mahasiswa akhir gitu. Nah, sebagai Pak Dinil yang memiliki anak bimbingan yang luar biasa banyak dan pastinya pasti punya solusi-solusi yang terbaik buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin akan menonton video ini nantinya. Nah, kondisinya di Indonesia ini sedang kondisi pandemi, kemudian nemuin dosennya nggak mudah, kemudian terkadang udah ketemu dosennya, antara satu dosen dengan dosen yang satu lagi nih beda pendapat nih Pak Dinil. Nah, ini yang menjadi kendala nih. Nah, Bapak sebagai biasanya membimbing mahasiswa yang pasti ada dosen pertama dan dosen kedua. Nah, ini menurut pendapat Bapak gimana sih kalau misalnya perbedaan pendapat ini untuk mahasiswa, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu, Pak? Baik ya. Nanti ini kita saling sharing aja Pak Kadafi, karena Pak Kadafi ini juga selain motivator kan juga dosen, nanti bisa saling mengisi. Sebelumnya wabah pandemi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi juga seluruh negara lain. Ini juga berimbas kepada mahasiswa-mahasiswa di tingkat akhir seperti itu. Khusus kita yang mahasiswa kita yang ada di Indonesia yang di tingkat akhir. Beberapa komentar-komentar di Facebook, keluhan-keluhan status di WhatsApp gitu ya. Susah banget ingin untuk menemui dosen. Udah kirim email, balasnya juga kadang lama seperti itu. Ya, karena memang kondisinya memang seperti itu. Karena memang bukan keinginan kita bersama untuk lama gitu ya dalam membimbing atau mahasiswa yang melakukan pembimbingan. Tapi memang kondisi itu membuat semuanya agak terlambat seperti itu. Nah, pertanyaan menarik dari Pak Kadapi ini tentang proses pembimbingan. Biasanya skripsi itu memang dibimbing satu pembimbing dan lebih banyak dua pembimbing. Seringkali mahasiswa ini mendapatkan pembimbing itu dua. Nah, ternyata ketika dibimbingkan topik dan penelitian skripsi itu, antara pembimbing satu dengan pembimbing dua punya cara pendapat yang berbeda. Betul, Pak. Pertama, yang harus dipahami mahasiswa itu adalah normal, wajar. Sebab asal dari pembimbing ini dalam menempuh pendidikan terkadang berbeda kampus, jadi corak dalam melakukan pembimbingan tentu berbeda sesuai pemahaman dia waktu menempuh pendidikan. Nah, jalan tengah yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah mencoba mengkolaborasikan, mencoba mengkomunikasikan, lalu menarasikan nasihat-nasihat atau bimbingan pembimbing dosen pembimbing itu menjadi suatu tulisan yang baik. Tapi ada satu problema. Ada satu problema Pak Kadapi. Seringkali mahasiswa ini mengambil langkah instan, mengadu domba. Mengadu domba antara dosen satu dan dosen dua. Kayaknya kalau mahasiswa bilang mengadu domba itu parah berarti. Harusnya mengadu dosen. Masa dosen dibilang domba itu sepertinya. Benar. Sorry. Nah, itu yang menarik, Pak. Ini yang saya bilang mengambil langkah instan ini yang mengadu antara pendapat dosen ini begini. Akhirnya mahasiswa kadang bilangnya, Pak, kata Pak ini begini, Pak. Oh, akhirnya satu dosen terkadang yang notabene lebih junior, contoh misalnya saya lebih junior, kata Pak ini seperti ini, Pak.
Ya sudah, mau nggak mau yang junior apa yang dilakukan kira-kira Pak Dinil? Benar. Pasti Kasus akan ini ngikut. juga kasus ini pernah juga terjadi kepada saya. Jadi kebiasaan mahasiswa itu memang agar ini mulus dan instan. Jadi mereka itu berusaha untuk pembimbingan itu dimaksimalkan ke pembimbing satu. Kalau pembimbing satu udah ACC, mereka tinggal menemui pembimbing dua. Pak, ini saya sudah ACC nih Pak. Ini sudah ini kata pembimbing satu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Jadi seolah-olah ini saya hanya tinggal mengaminkan, merestui apa yang diusulkan oleh pembimbing satu. Nah ini kan sikap seperti ini kan yang kurang etis. Terkadang Betul. kalau kita sebagai dosen nggak sabar-sabar, mungkin kita akan bilang, yaudah bimbingannya sama dia, nggak usah bimbingan saya. Artinya tidak memberikan ACC. Namun kan lagi-lagi kita pernah jadi mahasiswa, pernah susah payah membimbing skripsi. Mau tidak mau, karena melihat kondisi mahasiswa juga memasang muka melas, ya mau nggak mau kita ACC juga. Gitu. Tapi kan kita nggak ingin kualitas skripsi itu kan biasa. Maunya kita kan sesuai dengan idealis kita. Itu sih. Nah, tapi sebagai mahasiswa harusnya dia harus sebenarnya kalau menurut saya sendiri dia harus pandai mereframing sebenarnya, Dinil. Jadi Betul. harus atau harus membuat paradigma baru. Dia tidak harus menjadikan paradigma dosen yang satu itu sebagai paradigma utama. Dia harus bisa membuat paradigma baru sehingga dia banyak banyak knowledge yang dapat diambil sebagai pelajaran buat dirinya atau bahkan buat persiapan dia di masa yang akan datang, Pak Dinil. Betul. Saya Karena bisa jadi setuju nih, saya misalnya itu, satu dosen yang notabene satu lulusan universitas negeri misalnya, kemungkinan besar cara dia meneliti dulu dosennya adalah sangat ketat, dosennya susah ditemuin, bahkan sekali ditemuin revisinya banyak. Dia menempuh perjalanan itu dengan teknis penelitian yang luar biasa ketat. Ada satu lagi dosen yang lulusan swasta. Ya, kondisinya seperti itu, dia mengalami, ya dulu saya penelitian kayaknya gampang-gampang aja, sehingga kepada mahasiswanya itu dia mempermudah. Harusnya sebagai, kalau misalnya saya menjadi mahasiswa di kampus tersebut, saya akan menjadikan ini sebuah referensi yang berbeda, ini sebuah pedoman yang berbeda. Karena bisa jadi satu dari dosen yang alumni atau dia mengambil pendidikan di kampus perguruan tinggi swasta, satu lagi perguruan tinggi negeri. Nah, ini kan kemungkinan bisa berbeda. Nah, ini saya akan, kalau saya jadi mahasiswa, saya akan mengambil semua paradigma ini, saya jadikan menjadi paradigma saya, kemudian akan saya lakukan apa pendapat keduanya. Nah, seperti Pak Dinil tadi sampaikan, harus dirangkum sehingga menjadi sebuah penelitian yang baik. Nantinya kombinasi antara keduanya. Kadang itu yang kurang diambil oleh mahasiswa sepertinya, Pak. Jadi kalau menurut saya yang pertama caranya adalah mereframing atau menggeser paradigmanya agar tidak menggunakan paradigma utama yang satu dosen atau paradigma dia yang mengambil instan tadi, Pak. Itu Pak Dinil keren. Saya ingin tambahkan Pak Kadafi ya. Saya ingin cerita masalah sedikit kisah saya lah ya. Ya. Saya ini karena memang masih muda, saya dan kita sebagai dosen. Tapi kayaknya kita selalu... Pak Dinil, mohon maaf nih kalau Pak Dinil bilang masih muda, kayaknya tuaan Pak Dinil sama saya. Ya memang saya ingin mengikuti suasana di sini. Jadi pasang jenggot, pasang kumis Pak Kadafi. Ntar nanti lah. Kalau gitu, kalau kembali lagi beda ya. Syukur seperti Pak Kadafi lah. Ini kan ini jadi kelihatan antara mana yang dosen milenial sama dosen yang kolonial gitu kan. Masya Allah. Oke, boleh dilanjut, silakan Pak. Baik, iya. Saya pernah punya pengalaman satu membimbing mahasiswa itu agak sedikit prihatin pada saya. Kenapa? Karena ketika dia sudah bimbingan ke pembimbing satu, saya ke
lalu ke pembimbing 2 yang kita masih sebagai dosen muda yang ditunjuk. Oke, agak sedikit nge-lag. Dia kan dia membawa. Oke, sorry ya. Bagaimana Pak Kadafi, udah lancar ya? Udah tadi dari agak nge-lag ya. Ya, tadi dari pembimbing kedua gimana tadi? Pembimbing kedua. Jadi si mahasiswa ini langsung menyatakan kepada saya, Pak Dinil, Bapak sebagai pembimbing 2, tugas Bapak hanya mengoreksi tulisan yang tipu. Hah? Lantas saya hanya terdiam sejenak. Berarti saya tidak, dalam hati saya, berarti saya tidak boleh mengkritisi substansi skripsi ini. Dan anehnya ini keluar dari bahasa mahasiswa. Berdasarkan buku pedoman, Pak. Bapak pembimbing 2 hanya mengoreksi tulisan saja. Lantas sambil menahan emosi sedikit, saya bilang, kalau seperti itu, kamu bimbingan sama mahasiswa kamu aja, kamu kontrol aja itu skripsi kamu dengan mahasiswa lain. Kamu lihat tipu-tipunya, ngapain ke saya? Seperti itu, tenang aja. Nah, ternyata si mahasiswa ini laporan lagi ke pembimbing 1, Pak, kata Pak Dinil begini Pak. Itulah yang saya bilang, mengadu domba. Lalu pembimbing 1 ini karena kita juga mitra ya di kampus ya. Terus saya ketika ketemu, saya datang ke pembimbing 1 itu. Saya sampaikan, ini mahasiswa ini, saya bilang, seperti ini kondisinya. Oh, seperti itu ya Pak, kata pembimbing 1. Iya, jadi dia menyampaikan seperti ini. Bagaimana perasaan saya sebagai dosen pembimbing? Disampaikan seperti itu. Nah, ini saya bilang, adu dosen itu yang saya bilang tidak baik. Makanya saya sih agak miris. Namun setelah itu saya panggil dia. Pas itu saya panggil sini. Jadi saya sudah terangkan sama pembimbing 1 dan kamu. Kalau saya sebagai pembimbing 2 hanya sebagai koreksi tulisan, untuk apa saya ditunjuk sebagai pembimbing kamu? Kalau ingin saya membimbing itu agar skripsi itu bagus, bukan hanya koreksi tipu, saya bilang. Nah, akhirnya ya Pak, saya minta maaf Pak. Nah, menurut saya cerita ini Pak Kadafi berkaitan dengan topik kita hari ini, bahwa adu dosen itu juga bisa membahayakan. Syukur karena saya belajar dari Pak Kadafi, belajar sabar gitu ya. Misalkan mahasiswa itu dapat dosen yang keras, yang killer, bisa terhambat itu skripsinya, dan itu yang kita tidak inginkan gitu loh Pak Kadafi. Ya, itu menarik Pak Dinil. Memang ini nih berarti sebagai mahasiswa harusnya mahasiswa manapun yang menonton ini, Anda sebagai mahasiswa, Anda calon-calon penerus bangsa, yang pasti mahasiswa yang menonton ini nanti saya berharap mahasiswa lebih proaktif. Siapapun dosennya, siapapun yang memberi arahan, tolong dihormatin. Bukan berarti kita minta dihormatin, tidak. Akan tetapi mau tidak mau kita harus bisa menghargai pendapat dosen. Kalau dosen hanya suruh betulin yang tipu, cukup aja, nggak usah datang ke dosen, koordinasi aja sama Microsoft Word, kan ada tuh grammarnya dibetulin sama dia. Cari yang warnanya beda, itu pasti grammarnya salah. Udah gampang, nggak perlu lagi datang ke dosen. Pak, ini udah saya betulkan sama Microsoft Word, Bapak silakan tanda tangan. Boleh datang begitu dong, berarti tugas Pak Dinil. Kan nggak lucu gitu. Nah, jadi mahasiswa lah harus lebih proaktif ya. Jadi siapapun, apapun dapat ilmu dari siapapun, ya udah kita terima aja, sehingga itu bagian dari masukan buat kita. Bukan karena dosen bikin saya lama. Enggak, dosen itu tidak pernah membuat Anda lama lulus. Yang ada ketika saya dapat pembimbing, saya selalu bilang, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa? Karena tanda tangan saya membuat dia lulus, dan saya yang bertanggung jawab untuk selesai skripsinya dia. Betul seperti itu nggak Pak Dinil? Betul sekali Pak Gadar. Jadi kita memang ya nggak mau ingin mahasiswa lama lulus ya. Betul. Tapi mau nggak mau. Memang, ya. Tapi mau nggak mau, ketika kita dapat pembimbing, ya mau nggak mau kita harus bimbing. Betul. Lalu ada
pengalaman saya yang ada yang tiba-tiba gini, nggak pernah bimbingan, datang cuman bimbingan sekali, cuman ngasih surat, datang kedua kali ngapain? Datang kedua kali dia datang untuk minta ACC. Katanya sudah di ACC sama pembimbing pertama. Oke, lalu saya bilang, loh, kapan kamu bimbingan sama saya? Saya kamu anggap apa? Saya bilang gitu. Ya, benar. Kan pembimbing pertama penting, lebih penting. Loh, iya betul, pembimbing pertama penting, tapi untuk apa kamu minta ACC ke saya kalau menurut kamu saya nggak penting? Pada akhirnya nih, saya ada yang menegur dari pihak kampus pada saat itu. Tolong di ACC. Ya, saya tidak mau ya sudahlah. Karena alasan pihak kampus ini udah selesai, tinggal daftar sidang ini terakhir dan lain sebagainya. Betul, akan tetapi sebagai mahasiswa yang baik harusnya dia datang, bimbingan berkali-kali, beberapa kali. Kalau memang ini cuma ngasih surat bimbingan, bahwasanya dia bimbingan sama saya, dan terakhir minta ACC, terus kapan saya bimbingannya? Kapan saya ngebimbing, Pak Dinil? Itu terjadi, Pak Dinil. Berarti Bapak ini bukan dosen pembimbing, dosen peng-ACC. Nah, itu dia. Saya khawatirnya hanya sebagai itu. Gitu. Kalau hanya sebagai itu ya selesai. Sudah tugas dosen hanya tanda tangan, sebagai bukti selesai. Kan seperti itu, Pak. Benar sekali. Itu yang dikhawatirkan gitu, Pak Dinil. Maka saya bilang mahasiswa itu harus lebih, yang pertama tadi kita harus bisa mereframe bagaimana menggeser paradigma, tidak perlu membuat kata-kata dosen itu menjadi baper, tidak perlu mengadu dosen antara dosen satu dengan dosen yang kedua. Yang kedua adalah kita harus lebih proaktif nih. Proaktif, siapapun dosennya, apapun masukannya kita harus terima, dan bahkan itu menjadi pelajaran buat kita. Betul begitu Pak Dinil ya? Dua solusi nih yang bisa kita berikan hari ini nih. Saya ingin tambahkan biar menjadi 3 solusi, Pak. Jadi solusi saya tambahkan adalah kesungguhan mahasiswa untuk bimbingan. Artinya dia datang berkali-kali. Dia datang berkali-kali kepada dosen pembimbing. Dosen pembimbing akan melihat, oh iya ya, mahasiswa ini sungguh-sungguh dia. Datang dia berkali-kali, usaha dia ada. Jadi hati dosen itu pun luluh. Artinya memang skripsi itu yang inginnya ideal banget, karena melihat kesungguhan mahasiswa ini datang, bimbingan, mau kooperatif, ya datang terus. Luluh juga hati dosen itu, ya udahlah kita bantu. Dan ini juga yang saya rasakan dulu sewaktu bimbingan. Dengan dosen saya telepon, Prof, tolong Prof, bagaimana Prof? Saya datang konsultasi terus. Jadi saya rasa tulisan saya itu, riset saya itu belum mencapai ideal dosen pembimbing itu. Tapi karena melihat kesungguhan, akhirnya dia pun meng-ACC, memberikan persetujuan tentang tulisan kita. Dan itu menjadi catatan sendiri yang harus diingat oleh mahasiswa. Dimanapun mahasiswa ini berada, kesungguhan kita dalam menyelesaikan tulisan, baik atau kurang baik, tetap laporkan. Seperti itu. Pak Dapi, saya ini bagus sekali tema kita hari ini. Menurut saya ini mengupas masalah skripsi ini sangat unik dan panjang, Pak Dapi. Banyak hal-hal yang kita ubah, yang kita benahi, agar mahasiswa kita itu memang betul-betul bisa berkompetisi dengan mahasiswa yang lain, atau mungkin dari mahasiswa Indonesia berkompetisi dengan mahasiswa dari luar negeri. Betul, ya, karena urusan riset ini sebenarnya penting, Mbak Dinil. Terkadang memang bukan berarti orang tidak mau meriset. Ya. Orang bukan tidak mau meneliti, tapi terkadang ada kendala-kendala yang bisa eksternal, bisa internal untuk dia memulai riset itu sendiri. Nah, ya banyak hal yang kenapa kita harus meriset, karena sebagai bukti otentik, berarti kan harus ada bukti. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya hasil penelitiannya ini. Kenapa munculnya? Contoh misalnya kalau kita bahas ke COVID-19, kenapa munculnya vaksin? Ya karena ada virus.
Maka peneliti-peneliti meneliti bagaimana membuat vaksin untuk virus ini dengan sesuai dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Maka penelitian itu penting. Kenapa sebagai mahasiswa harus meneliti itu? Karena untuk kemajuan dunia pendidikan atau bidang yang ditempuhnya di masa yang akan datang, untuk pelajaran dan lain sebagainya. Skripsi jadi bahan yang wajib diselesaikan untuk lulus kan gitu. Benar sekali. Saya Jadi, setuju itu Pak Kadar. jadi ketika Anda para mahasiswa ini lama untuk lulus, berarti bukan salah dosen Anda. Tadi ingat ya, bukan salah dosennya, bukan salah dosennya yang killer, bukan salah dosennya yang bimbingannya ketat. Akan tetapi ini menurut saya adalah salah mahasiswanya. Dia tidak bisa mereframe. Dia tidak bisa, yang tadi poinnya yang ditambahkan Pak Dinil, dia tidak bisa sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Jadi ya wajar aja kalau banyak yang menambah sedekah ke kampusnya masing-masing kalau lama mengerjakan tugas akhirnya, Pak Dinil. Kita memang tidak inginkan itu, Pak. Mahasiswa memberikan tambahan uang lebih ya, semesterannya molor ke belakang seperti itu. Kita tidak ingin. Namun bukan berarti menjadikan alasan itu agar mempermudah atau agar membuat tulisan skripsi itu asal jadi aja gitu. Ya artinya ada kesesuaian antara menghindari jangan sampai bertambah semester dengan kualitas skripsi yang minimal standar lah seperti itu. Yang seperti itu kan solusinya adalah sering-seringlah datang ke dosen. Betul. Rajin-rajin datang ke kampus, bimbingan, konsultasi. Misalkan lagi buntu, tetap datang aja. Sampaikan, Pak, saya ini bingung mau nulis apa yang harus saya kerjakan. Nah, dari situ kan ada ide-ide muncul. Ya, berarti tadi kalau misalnya dengan kondisi pandemi seperti ini, bisa dibilang hal apa yang bisa dilakukan Pak Dinil dengan kondisi pandemi seperti ini, misalnya nemuin dosen susah. Nah, ini kita ganti topik nih. Gimana tadi kan kalau saya simpulkan tadi, bagaimana mahasiswa itu tidak mengadu antar dosen, solusinya adalah dia harus bisa membuat paradigma baru, dia harus bisa mereframe apa kata dosen yang satu dengan yang kedua, harus bisa digabungkan sehingga bisa menjadi manfaat buat dia. Yang kedua, mahasiswa harus lebih proaktif. Dia harus bisa menerima nasihat, masukan dari dosen, baik itu dosen pertama atau kedua. Dan yang ketiga, harus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena bisa jadi bukan karena tulisan Anda yang bagus, bukan karena penelitiannya yang bagus, tetapi karena dosen bisa melihat kesungguhan Anda sehingga dia akan membimbingnya lebih terarah, lebih senang melihat anak bimbingannya itu rajin daripada tiba-tiba minta ACC kayak yang terjadi di saya tadi. Jadi 3 solusi ini bisa membuat Anda lebih mudah menghadapi dosen yang berbeda-beda, dosen yang pengennya bimbingan secara caranya masing-masing. Jadi nggak perlu khawatir, gunakan 3 solusi ini teman-teman. Gitu Pak Dinil. Iya. Betul ya? Mantap. Betul. Berikutnya saya tanya nih, kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak Dinil masih punya anak bimbingan nggak di kampus, Pak? Sudah tidak. Sudah. Sebelum saya berangkat sudah selesai semua, alhamdulillah. Bimbingan. Alhamdulillah, berarti ini termasuk dosen yang bertanggung jawab ini, menyelesaikan tugasnya sebelum dia meninggalkan. Ini patut dicontoh sepertinya ya. Mudah-mudahan saya bisa nyusul deh, kalau nggak ke Turki saya mau ke Jerman aja deh. Alhamdulillah, amin. Insya Allah. Oke, baik. Berarti solusinya gimana? Misalnya dengan kondisi yang jarak jauh, Pak Dinil. Menurut Pak Dinil solusinya seperti apa kalau misalnya menghubungi dosen misalnya? Pertama, kita tetap memakai media sosial ya khususnya ya.
sekarang kan ada WhatsApp dan email gitu. Kalau WhatsApp dan email, kedua media ini saya rasa sangat familiar dengan dosen dan dengan mahasiswanya seperti itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahasa teksnya gitu loh. Jadi dalam menulis pesan teks itu juga harus memperhatikan etika. Misalkan kirim pesan, Bapak di mana? Saya belum selesai nih. Tolong bantuannya, Pak. Nah, bahasa itu kan harusnya diawali dengan yang bahasa etis. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Sehat lalu. Mudah-mudahan kita sehat di masa pandemi ini. Pak, izin menyampaikan kondisi skripsi saya seperti ini. Bagaimana Pak, menurut Bapak nasihat yang bisa saya ingin lakukan? Jadi dosen itu membaca WhatsApp itu pun, oh iya. Tapi kalau sudah bilang, Pak, Bapak punya waktu nggak Pak? Bisa nggak bimbing saya dan sebagainya? Jadi seolah-olah ada dua konotasi yang berbeda. Yang tadi dosen ingin membantu, seolah-olah langsung ilfil seperti itu. Dan juga kita sebagai dosen, Pak, kita juga sebagai dosen harus mengerti juga ya. Kadang-kadang kita pun nggak boleh subjektif juga kita melihat mahasiswa ini. Kita juga harus bisa care juga, oh mahasiswa ini butuh bimbingan. Kita tetap harus bantu. Jadi kedua mahasiswa dan dosen harus punya sama-sama perspektif saling membutuhkan. Jangan sampai mahasiswa menganggap saya aja sih yang seolah ingin diperhatikan, dosen nggak memperhatikan. Atau sebaliknya, ini mahasiswa ini kok nggak tahu etis sih seperti itu. Jadi kita sebagai berprofesi dosen juga harus mengerti betul kondisi ini, sehingga kita memaklumi kondisi mahasiswa, dan kita juga mahasiswa memaklumi kesibukan dosen yang tinggi. Karena kan kalau udah offline seperti ini kan dosen kan bukan hanya ngajar yang dilakukan, kadang mengisi seminar-seminar online, ikuti menjadi peserta atau menjadi narasumber, terkadang itu cukup padat. Jadi kesepahaman ini juga harus dibangun. Nah, masalah skripsi itu bisa dibimbingkan melalui chat WhatsApp, bisa melampirkan dokumennya atau via email. Saya seringkali Pak Kadapi, karena kemarin masih membimbing juga, itu mahasiswa itu masih bimbingan ngirim berkas per bab via WhatsApp atau kadang-kadang via email. Jadi tetap kita layani sebagainya, terus kita berikan catatan, kirim, perbaiki. Jadi memang harus menggunakan bahasa yang bagus, lampirkan filenya, kerjakan, dan segera laporkan seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan karena memang kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, karena memang di kampus kita dibatasi untuk tidak bertemu dulu. Betul. Jadi saya tarik kesimpulannya gini Pak Dinil. Mahasiswa kalau menghadap dosen berarti ingat ya, nggak semua dosen mau nyimpen nomor mahasiswanya. Bisa. Betul. Betul ya. Jadi nggak semua dosen selalu nyimpen nomor mahasiswanya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika mau nge-save ada chat lain, jadi tidak terjadi di save. Jadi sebagai mahasiswa harusnya bagaimana ketika ketika komunikasi dengan dosen, minimal chatnya itu dikasih nama. Mohon izin Pak, Assalamualaikum, saya ini sebagai mahasiswa jurusan ini, saya ingin bimbingan Pak, karena kemarin karena dalam kondisi pandemi, mudah-mudahan Bapak sehat, ya kita bisa mendoakan basa-basi seperti itu. Sehingga dosen pun mengerti. Tapi kalau tiba-tiba, Assalamualaikum Pak, kapan Bapak kosong bisa bimbing saya? Lah, begitu ya Pak Dinil ya? Di mana, bimbingannya apa gitu ya? Iya, bimbingan apa, judulnya apa kita nggak tahu, tiba-tiba ngomong begitu kan kita nggak tahu juga. Benar. Jadi minimal kita harus sampaikan siapa kita, namanya, jurusan apa. Kadang kita lupa loh gitu loh. Kadang saya iseng juga Pak, dia nggak melampirkan nama, terus saya lihat profil fotonya nggak ada Pak. Jadi saya bingung ini makhluk astral atau siapa ini? Mohon maaf lah gitu. Jadi khawatirnya hoax lagi Pak. Ya.
Oke. Itulah Bang Adapi. Itu jadi terkadang dosen juga akan merasa apa ya? Nah, ini jadi masalah. Terkadang dosen juga merasa tidak enak ketika sudah beberapa kali di chat. Gitu ya. Betul nggak Pak Dinil? Misalnya nih, Ya. ada beberapa mahasiswa yang cerita ke saya, dia bilang, Pak, kalau ngubungin dosen ini, lama Pak, nggak dibales-bales. Ya kamu sabarlah, bisa jadi dosennya sibuk. Saya bilang begitu. Kamu coba chat di waktu-waktu kira-kira dia santai. Berarti kan kita harus tahu dia santai, kira-kira sebagian besar orang santai itu waktunya kapan? Misalnya di Indonesia, sebagian besar orang santai itu ba'da Isya. Setelah Isya atau setelah maghrib itu udah mulai santai. Kecuali yang masih di jalan ya, kalau rumahnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, bisa jadi masih di jalan itu, masih sibuk juga. Nah, tapi sebagian besar sudah di rumah tuh setelah Isya. Betul begitu nggak Pak Dinil? Betul Pak Adapi. Saya setuju. Dan jadi, dibuat periode durasi chatnya. Misalkan hari ini nggak dibalas, mungkin hari ini hari Ahad kita chat, atau hari kerja lah ya, artinya hari weekdays lah ya. Misalkan kita chat hari Senin, nanti nggak dibalas, kita chat Senin depan. Jadi per durasi. Jadi kita tetap lakukan chat. Kadang juga kalau kita chat hanya sekali, seperti tadi kita bilang Pak Kadafi, ketutup chat itu, ketinggalan mahasiswa di paling bawah. Jadi kita seolah-olah lupa, ada yang bimbingan. Jadi memang harus di chat per pekan. Pak, mohon maaf waktunya. Kemarin saya sudah ulangi lagi, atau bisa copy paste ulang chat itu, kirim ulang per durasi lah, seperti itu. Itu boleh, jadi bisa, tapi dengan catatan dengan bahasa yang masih sopan gitu, bahasa yang baik, sehingga apa yang pendapat yang dirasakan dosen tetap sama, dia akan merasakan mahasiswa ini dengan kondisi yang santun gitu. Betul sekali. Jadi apapun yang terjadi, mahasiswa harus lebih, kembali lagi saya pesan, lebih proaktif. Ya ngelihat dosennya begitu ya, kita nggak bisa nyalain dosennya. Contoh misalnya, misalnya di Indonesia misalnya terjadi bencana, jadi gempa misalnya, emang kita bisa nyalain gempanya? Atau bahkan kita menyalahkan yang membuat gempa, ya lebih parah lagi. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Jadi kita tidak bisa mengatur arah mata angin. Tetapi kita bisa memanfaatkan layar untuk kita terus maju perahu kita. Kritis sekali Pak Adapi. Jadi bagus sekali. Ya, terjadi apapun yang terjadi, skripsi kita harus tetap selesai. Kita nggak bisa memaksa dosennya untuk ngasih segera. Kita yang harus lebih bisa proaktif. Kita ke arah mana? Ada satu hal yang menarik saya ingin tambahkan sebelum video ini kita posting Pak Kadapi, karena saya ini kajiannya cukup panjang, bisa kita ulang berulang-ulang. Ada satu yang pesan menarik adalah, ya, jadi ada kebiasaan mahasiswa itu perfeksionis. Oke. Perfeksionis itu dia nggak mau bimbingan sebelum dia menganggap skripsi itu bagus. Dia khawatir ini salah skripsinya, dia nggak mau bimbingan. Kenapa nggak mau bimbingan? Ya Pak, takut soal Pak. Nah, perlu diperhatikan bagi mahasiswa, perfeksionis itu tentang jangan dipikirkan dulu, karena mungkin perfeksionis dalam pikiran mahasiswa berbeda dengan yang di dosen. Jadi kalau sudah nulis kira-kira sudah layak standar, segera bimbingan. Nggak ada skripsi yang perfeksionis. Kalau perfeksionis tidak ada penguji skripsi. Artinya, skripsi itu tetap ada nilai koreksi. Jadi, jangan terjebak pada hal yang menyusun perfeksionis. Bimbingan aja dulu. Yang menentukan itu dia standar adalah ACC dosennya. Itu aja yang harus diperhatikan. Oke, betul Pak. Ini menarik nih. Tadi dibilang perfeksionis ini, terkadang ada mahasiswa itu takut salah.
Ya, Betul ya? betul. Kadang ada mahasiswa Betul, takut betul, salah betul. nih. Bahayanya kalau takut salah, teman-teman dalam kondisi belajar, teman-teman mahasiswa sekarang kondisinya belajar. Untuk apa ada pembimbing, apalagi pembimbing yang hebat seperti Pak Dinil. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman takut salah, ya udah nggak usah bimbingan. Kalau nggak usah bimbingan berarti nggak akan lulus. Jadi teman-teman kondisi belajar, udah apapun yang terjadi maju aja dulu, jangan takut salah. Lama nggak bimbingan dia takut salah. Jadi Betul, kalau betul, misalnya betul. kita bimbingan, tenang aja kalaupun salah, salah belum tentu benar teman-teman. Jadi udah maju aja dulu, dosen pun akan mengerti ini lagi dalam kondisi belajar, nggak mungkin disalahin secara benar-benar seperti itu menurut saya Pak. Jadi ada Betul. tiga tema yang menarik hari ini berarti ya, menghadapi dosen yang berbeda pendapat. Yang kedua tadi kalau misalnya dalam kondisi pandemi ini kita harus bisa mengetahui dosen waktu selanya atau waktu kosongnya kira-kira kapan dan gunakan bahasa-bahasa yang baik untuk berkomunikasi dengan dosen sehingga dia juga bisa menghargai apa yang disampaikan mahasiswa. Dan yang ketiga ini tadi kalau misalnya masih ada Perfeksionis. mahasiswa yang takut salah, yang dia merasa skripsinya belum sempurna, ya jangan takut salah. Tenang aja, salah belum tentu benar. Yang penting maju aja, sungguh-sungguh aja, insya Allah semuanya selesai dan mudah dalam lulus pastinya. Iya, siap, benar. Oke Pak Dini, luar biasa hari ini kita bisa bersilaturahmi dan bisa membuat Ya, membuat pencerahan nantinya, mudah-mudahan dari video ini banyak mahasiswa yang tercerahkan agar mahasiswa benar-benar menjadi penerus bangsa yang pantang menyerah, yang selalu maju dan ya. ingin selalu sukses di kemudian hari. Amin. Kata Ya, terakhir siap. dari Pak Dinil, Makasih. silakan. Saya minta kata terakhir dari Pak Saya Dinil rasa untuk mahasiswa Indonesia. belum terakhir. Oh, Saya harap diskusi kita ini masih bisa dilanjutkan ke episode-episode lainnya. oke, Soalnya baik. masih banyak harus kita bahas sekarang. Ya, untuk episode ini kata terakhirnya apa Pak Dinil? Oh, ya, tetap terus bimbingan, jangan pernah berhenti, lakukan pendekatan terus, temukan cara yang terbaik, insya Allah bisa lulus skripsi. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang bisa mengantarkan teman-teman lulus semuanya. Terima kasih. Skripsi yang baik adalah skripsi yang bisa mengantarkan Anda lulus bukan karena judulnya dan bukan karena siapa pembimbingnya. Terus maju dan Ya. salam sukses. Terima kasih Pak Dinil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.